Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa ada al-amanah wa nasaha al-ummah wa takarakaha ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Sekarang kita masuk ke dalam fase yang dimana proses dibangkitkannya seseorang. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan, maka kira-kira apa yang terjadi dengan mereka? Yang pertama adalah bangkit dari kubur dalam keadaan bingung. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di banyak ayat sebenarnya bagaimana manusia itu bingung. Pertama ada di dalam surat Al-Qamar ayat 7. Allah mengatakan yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir. Allah mengatakan mereka keluar dari kubur seakan-akan seperti belalang berterbangan. Belalang berterbangan itu tahu arahnya nggak jelas, ya apa enggak? Nah, kenapa? Karena mereka ini kondisinya tampak seperti orang bingung. Para ulama menjelaskan pada saat itu bumi sudah bukan bumi yang dulu lagi. Makanya kondisi inilah yang membuat mereka bingung. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Allah katakan pada hari itu manusia seperti farash. Farash ini kalau kita bilang bahasa kita kayak laron lah. Ya, mabthuth. Mabthuth itu berterbangan, di mana ada cahaya laron kan kumpul. Ya, jadi terbangnya itu enggak jelas. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan kenapa disebut dengan seperti laron yang berterbangan? Karena mereka berterbangan bercerai-berai ke sana kemari, kebingungan menghadapi huru-hara yang sangat menakutkan di hari itu. Itu yang membuat mereka jadi bingung luar biasa, sehingga seperti kayak laron yang berterbangan. Ya, jelas di sini. Kemudian proses yang kedua. Setelah itu manusia diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan suara. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Qamar ayat 6, Allah katakan fatawalla anhum yauma yad'ud da'i ila syai'in nukrin. Fatawalla anhum. Allah katakan apa? Maka mereka berpaling, ya,
Maka berpalinglah engkau wahai Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru, yaitu malaikat, mengajak mereka ke sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Kemudian Allah katakan apa? Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir. Kemudian Allah katakan juga muhti'ina ila da'i yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Ya, mereka itu keluar dari kuburnya seakan-akan ya belalang berterbangan dengan patuh. Mereka segera datang kepada penyeru, yaitu penyeru suara itu tadi. Ya, maka orang-orang kafir mengatakan ini hari yang sangat susah. Yaumun asir kata mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan pakaian kepada orang-orang yang dibangkitkan, dan pakaian ini tergantung pada keimanan. Berarti kira-kira orang kafir dapat pakaian enggak? Enggak akan. Makanya Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna awwala khalaiki yuqsa yaumal qiyamati Ibrahim. Sesungguhnya makhluk yang pertama kali diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim diberi pakaian? Ya ikhwah, Nabi Ibrahim itu adalah imamnya, pemimpinnya orang-orang yang bertauhid. Bahkan Rasulullah disuruh nyontoh Nabi Ibrahim dalam bagaimana bertauhid. Ya, maka beliau berdoa, Nabi Ibrahim di dalam doanya dalam surat Ibrahim ayat 35 Allah mengatakan apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Padahal Nabi Ibrahim Allah mengatakan walam yakum minal musyrikin, enggak pernah syirik sama sekali. Tapi saking takutnya terhadap kesyirikan masih berdoa, ya Allah jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ini menunjukkan bagaimana kemudian seseorang yang begitu bertakwa sama Allah Azza wa Jalla, mereka tidak pernah merasa aman terhadap apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Rasa khawatirnya mendorong untuk selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan pada hari di mana setiap orang akan ketakutan terhadap apa yang dihadapinya. Dan di saat itulah Nabi Ibrahim ya kemudian berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari apa? Kesyirikan yang menjadi kehancuran ya ketika hari Allah Subhanahu wa taala bangkitkan. Al-Imam Ibrahim At-Taimi menjelaskan tentang perkataannya Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim kok sampai berdoa? Ya, dikatakan wa may ya'manu minal bala ba'da khalilillahi Ibrahim hina yaqul rabbi wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ada pelajaran besar di sini. Kata Ibrahim At-Taimi, siapa yang merasa aman setelah kekasih Allah Ibrahim alaihissalam ketika dia berkata, ya Rabbku, jauhkan aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Kenapa kok bisa seperti ini? Nabi Ibrahim gak pernah syirik aja berdoa kayak gini ya, yang dimana Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah masih berdoa kayak gini dan gak pernah merasa aman. Bagaimana dengan kita yang dalam kondisi kita ini hamba Allah biasa-biasa yang mudah terfitnah, yang mudah khilaf di saat kita menghadapi kehidupan dunia ini, yang mudah terpeleset di saat kita sedang menjalankan hidup ini. Maka seharusnya kita lebih berhati-hati, lebih kuat dan lebih jauh lagi. Jelas ya ikhwah? Ini pelajarannya. Kemudian setelah itu ya ikhwah, prosesnya matahari didekatkan seukuran 1 mil. 1 mil berapa kilo?
1,6 sah. 1,6. Antum bisa bayangin matahari didekatkan 1,6 kilo. Orang mataharinya jauh luar biasa, kita keluar jerit-jerit siang-siang kepanasan, betul gak? Masuk rumah lemes. Berapa derajat? 38, panas ya. Gak enak di luar, males keluar. Nah, masuk rumah langsung pakai AC. Lah gimana kalau 1,6 kilo jaraknya? Paham di sini? Makanya Nabi SAW menjelaskan bahwa di saat itu sangat dekat matahari luar biasa, bahkan Allah mendatangkan neraka jahanam di padang mahsyar. Sebagaimana Rasulullah mengatakan yu'ta bi jahannama yauma idzin laha sab'una alf zimam ma'a kulli zimamin sab'una alf malakin yajurrunaha. Dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, pada hari itu neraka jahanam didatangkan ya, yang mempunyai 70.000 tali kekang kendali. Setiap tali kekangnya ditarik sama 70.000 malaikat. Sedangkan malaikat kita tahu sendiri minimal punya 2 sayap dalam hadis Nabi SAW. Satu sayapnya bisa nutupin ufuk timur sampai ufuk barat. Nah kalau 70.000 yang narik satu tali kekang, sedangkan neraka jahanam punya 70.000 tali kekang, berarti seberapa besar? Allah mengatakan apa? Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam. Ayat ini berbicara kapan? Pada hari kiamat. Kebayang ya ikhwah kondisinya, betapa mengerikannya, luar biasa. Makanya di saat itu manusia di padang mahsyar dalam kondisi bukan lowong kayak di lapangan orang bisa lari, sangat padat sesak. Ukuran padat sesaknya kira-kira gimana? Setiap orang cuman punya tempat 2 pijakan kaki. Depan antum orang, belakang orang, kanan kiri orang semua. Apa dalilnya? Nabi SAW menjelaskan dalam hadisnya dari Jabir bin Abdullah, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim, tamuddul ardu yaumal qiyamah madda di adamatir rahman. Bumi itu dibentangkan, kalau kita bilang ke bahasa gampangnya ditarik, paham ya, dengan sungguh-sungguh tarikan karena keagungan Ar-Rahman. Thumma la yakunu li basharin min bani adama illa mawdi'u qadamaihi. Kemudian kata Rasulullah, tidak ada tempat bagi manusia ya, anak Adam, kecuali hanya tempat kedua kakinya aja. Artinya di saat hari kiamat manusia dijemur 50.000 tahun dalam posisi desek-desekan. Tempat antum ya kayak di tempat kaki aja. Antum bisa bayangin nggak? Ketika orang tawaf kemudian depan belakang full semua orang semua. Tawaf dalam posisi waktu haji. Padat kan itu? Ya itu gambaran padang mahsyar kayak gitu. Padatnya Ka'bah yang antum lihat manusia semua ya dalam kondisi sesek. Ya itulah padang mahsyar saat itu. Cuman ada tempat kedua kaki aja. Ya. Kemudian yang berikutnya, Allah membangkitkan seseorang di padang mahsyar sesuai dengan amalnya di dunia. Apa maksudnya sesuai dengan amalnya di dunia? Ada yang tahu? Maksudnya adalah pada waktu itu seseorang ketika dia termasuk orang-orang yang taat, contoh orang yang suka adzan, maka ada ciri-cirinya. Apa itu? Lehernya panjang. Ketika ada seseorang yang suka berkhianat, maka mereka akan memegang bendera tulisannya pengkhianat. Antum bisa bayangin? Ya.
Kemudian ketika seseorang para pemakan riba, mereka ada ciri sendiri, maka Allah bangkitkan mereka sesuai dengan amal mereka di dunia. Yang antum harus paham. Di antaranya, di mana Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, disebutkan haddatsana an Malik radhiyallahu anhu anna rajulan qala, telah bercerita kepada kami Anas bin Malik, ya, bahwa ada seorang mengatakan kepada Nabi SAW, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhihi, bagaimana orang kafir itu dikumpulkan dengan cara dijungkir wajahnya. Jadi orang kafir itu nanti, ya, berjalan pakai wajah, bukan pakai kaki. Jadi kakinya di mana? Di atas, wajahnya di bawah. Yang dipakai buat jalan sama dia wajahnya. Kebayang? Yang hal yang paling terhormat jadi paling terhina. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, alaysalladhi amsyahu ala rijlain fid dunya qadiran ala ayyumasyiyahu ala wajhihi yawmal qiyamah. Kemudian qala Qatadah, bala wa izzati rabbina, bukankah Allah yang membuat kita bisa berjalan dengan kedua kaki kita, maka Allah juga mampu membuat seseorang berjalan dengan wajahnya. Antum bisa bayangin nggak orang jalan pakai wajah? Itu kondisi orang kafir, ya, karena ingkarnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian kata Imam Qatadah mengatakan, benar, maha kuasa Tuhan kami, Rabb kami, kata Imam Qatadah. Nah, tapi orang-orang yang bertakwa, tentunya Allah Subhanahu wa taala muliakan sesuai dengan amal salehnya di dunia. Contoh, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la yukallimu ahadun fi sabilillah wallahu a'lamu bimay yuqlam. La yuqlamu ahadun fi sabilillah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Artinya Rasulullah bersumpah dengan mengatakan, tidaklah seseorang terluka yuqlam fi sabilillah, di jalan Allah. Artinya apa? Dia berjuang di jalan Allah sampai terluka. Paham di sini? Apa yang terjadi? Wallahu a'lamu biman yuqlamu fi sabilillah. Allah paling tahu yang siapa yang terluka di jalan Allah Azza wa Jalla. Illa ja'a yaumal qiyamah wal laun launu dam wa rihu rihul misk. Kecuali datang di hari kiamat, dia dalam kondisi terluka, tapi warna lukanya warna darah. Kebayang ya? Tapi baunya bau misik. Dari situ orang tahu bahwa oh, ini dulu orang yang berjuang di jalan Allah. Tandanya jelas. Jelas? Faham? Kemudian orang yang suka berpuasa, ada tandanya juga. Tandanya apa kira-kira? Nanti akan keluar wangi dari bau mulutnya. Oh, berarti orang ini suka berpuasa. Allah kasih ciri-ciri mereka dibangkitkan sesuai dengan amal saleh mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, dikatakan, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa yang Muhammad berada di tangannya, la khulufu fami sha'im atyabu indallahi min rihil misk. Ya, bau mulutnya orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada minyak misik. Kenapa? Sebagian ulama berpendapat bahwa akan tercium pada hari kiamat kelak ketika mereka dibangkitkan. Tercium dari mulutnya keluar bau yang wangi. Dan ini menunjukkan bahwa orang tersebut suka berpuasa. Ya. Kemudian orang yang suka adzan, ada ciri-cirinya juga. Sebagaimana tadi yang saya sebutin. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, al-mu'adzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Orang adzan, yang suka adzan itu adalah yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Kenapa? Karena suka menyeru panggilan Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka tinggi
di hari kiamat kelak karena mereka meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla. Kemudian orang yang saling mencintai karena Allah, perhatikan, saling mencintai karena Allah. Kita harus paham masalah ini. Disebutkan dalam hadis qudsi ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha yaqulu yaumal qiyamah. Allah itu akan menyeru, mengatakan di hari kiamat dengan mengatakan ainal mutahabbuna bi jalali al yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Kata Rasulullah SAW, Allah mengatakan apa? Mana orang-orang yang saling mencintai karenaku, karena kemuliaanku. Hari ini aku akan naungi mereka, tidak ada naungan kecuali naunganku. Allah manggil khusus orang yang saling mencintai dan Allah naungi mereka secara khusus. Ya. Kemudian bagaimana dengan pelaku kemaksiatan? Kalau kafir jelas ya, kafir jelas dijungkir. Pelaku maksiat, maka Allah akan permalukan sesuai dengan kemaksiatannya. Permalukan. Paham di sini? Contoh pengkhianat atau pengkhianat ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, likulli ghadirin liwaun yaumal qiyamah yu'rafu bihi. Setiap pengkhianat diberikan bendera, tanda pengkhianatan pada hari kiamat sebagai tanda pengenalnya. Jadi semua orang tahu ini dosanya berkhianat. Anda bisa bayangin nggak? Ya. Orang yang suka minta-minta, ya ikhwah, kita kalau ditanya nih, minta-minta itu halal atau haram? Halal atau haram? Masya Allah, halalnya semangat lagi. Minta-minta itu haram. Nanti saya jelasin hadisnya. Halal cuman di 3 kondisi. Bahkan Rasulullah membaik para sahabatnya untuk tidak meminta-minta kepada orang lain. Ya, makanya ini ancamannya. Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang yang minta-minta. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, la tazalul mas'alah bi ahadikum hatta yalqallah ya wa laysa fi wajhi muz'at lahmin. Dikatakan tidaklah salah seorang di antara kalian terus minta-minta sampai dia akan bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat, di wajahnya sudah nggak ada daging lagi, alias cuman tengkorak aja. Kenapa? Karena para ulama menjelaskan kenapa mereka sampai di wajahnya cuman tengkorak aja. Disebutkan pada dasarnya oleh Imam Nawawi mengatakan pada hari kiamat dia dikumpulkan di hadapan Allah dalam kondisi terang karena mereka itu tidak memiliki rasa malu. Makanya kemudian Allah hilangkan hal yang terhormat, yaitu wajahnya. Allah bangkitkan mereka dan dihilangkan apa yang selama ini dihilangkan dari rasa malunya. Maka dihilangkan kehormatannya dia sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian bicara masalah keluar dikit lah, minta-minta itu boleh dalam 3 hal, sisanya haram. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, ya qabisah innal mas'alah la tahillu illa li ahadin thalatha. Sesungguhnya orang yang minta-minta itu enggak halal kecuali 3 hal. Hukumnya sisanya haram. Hadis ini antum bisa dapetin di riwayat Imam Muslim di nomor 1044. Nanti antum ada ketemu di situ. Ada juga di riwayatnya Imam Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah. Disebutkan apa itu yang pertama? Rajulun tahammala hamalatan fahallat lahu mas'alah hatta yusibaha thumma yumsik.
dikatakan seseorang yang nanggung utang orang lain. Sampai kapan? Sampai dia lunas. Boleh minta-minta. Nanggung utang bukan pribadi ya, orang lain. Antum harus paham ini. Sampai lunas. Begitu sudah lunas, maka dia harus berhenti dari minta-minta. Ya. Yang kedua adalah warajulun asabat hujaihah. Jaihah ini kalau kita bilang musibah. Seorang yang kena musibah. Sampai apa? Ijtahad malahu, sampai menghabiskan hartanya. Kayak siapa? Orang Palestina. Antum melihat rumahnya habis. Ya. Kemudian ada orang yang kemudian rumahnya kebakaran. Ya, atau enggak apa? Pokoknya semua yang menghabiskan harta. Ketika orang kena musibah, maka dia halal buat minta-minta. Sampai kapan? Ya. Dikatakan fahallat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman minal aish. Ya, dia boleh minta-minta sampai dapat sandaran hidup alias modal. Kalau dia sudah dapat modal, maka minta-mintanya jadi haram. Sudah nggak boleh lagi. Jelas? Yang ketiga, nah, warajulun asabat hufaqah hatta yaquma thalathatun min dawil hijah min qaumihi laqad asabat fulanan faqah. Faqah ini ya kesengsaraan hidup. Antum tahu nggak? Ada orang yang kadang-kadang kena sakit. Kena apa? Yang buat dia nggak bisa cari nafkah. Betul nggak nih? Maka ini yang disebut dengan kesengsaraan. Nah, orang yang kena kesengsaraan ini tadi, dia dengan syarat ada 3 saksi dari sekitarnya, dari kaumnya, mengatakan fulan ini benar-benar kena kesengsaraan hidup. Kalau ada 3 saksi, maka boleh dia minta-minta, dan kita dianjurkan banget buat nolong. Artinya 3 orang yang minta-minta ini tadi halal dia. Kita nolongnya pahalanya besar. Paham di sini ya? Sampai apa? Sampai dia mendapatkan modal hidup. Begitu dapat modal, berhenti. Jelas? Ya. Kemudian sisanya bagaimana dengan yang lainnya? Fama siwahunna minal mas'alah. Selain 3 kondisi ini, orang yang minta-minta, kata Rasulullah, ya qabisa suhtan ya'kuluha sahibuha suhtan, yang dimakan haram. Anda bisa bayangin? Maka yang dimakan sama pelakunya adalah sesuatu yang haram. Kalau sudah haram, Rasulullah ngancam di ayat yang lain. Di hadis yang lain. Kata Rasulullah, ya, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi. Setiap daging tumbuh dari suht. Suht ini sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Selain tiga ini nggak halal kita minta-minta. Jelas? Sempat ada seorang sahabat, ya, barangnya dia jatuh, padahal dia di atas kuda. Dia bisa minta tolong, tolong dong ambilin. Untuk turun dari kuda ini nggak gampang. Tapi apa yang terjadi? Dia turun, diambil sendiri, terus naik lagi. Kata temannya, kenapa engkau kok nggak minta tolong? Sesungguhnya aku telah berbaiat kepada Nabi SAW untuk tidak minta-minta kepada orang lain. Ini menunjukkan bagaimana mereka menjaga kemuliaan dirinya. Karena orang yang minta-minta, mereka menjatuhkan harga diri. Walaupun remeh ya ikhwah, tapi namanya minta itu harga dirinya jatuh. Tapi bagaimana kalau kemudian seorang istri minta sama suami, anak minta sama orang tua? Ini namanya bukan minta-minta. Ini namanya ngambil haknya. Paham di sini? Karena memang pada dasarnya suami itu kewajibannya memberikan nafkah. Istrinya berhak untuk mendapatkan nafkah. Kalau ngambil hak bukan minta-minta namanya. Seorang anak minta sama orang tua, kewajiban hak anak apa? Diberikan nafkah oleh orang tua. Jelaskan kan di sini. Maka ini bukan minta-minta.
Tapi kalau tidak ada hubungannya antara hak dan kewajiban, maka jangan pernah bicara kita minta-minta. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut lagi. Kemudian enggak. Yang berikutnya adalah orang-orang yang sombong. Bagaimana kondisinya? Orang yang sombong itu merasa dirinya apa? Besar. Betul enggak? Allah kecilin dia secara fisik. Dibuat kayak semut. Tapi bentuk manusia. Anda bisa bayangin enggak? Kalau sudah semut bentuk orang, sedangkan yang lainnya ukuran normal semua, kira-kira gimana makhluk ini? Takut keinjek. Betul enggak? Alias terhina dalam setiap kondisi. Rasulullah mengatakan, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amthalid dzarri fi suwarir rijal yaghshahumud dhulla min kulli makan. Yaghshahumud dhullu min kulli makan. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi disebutkan, orang-orang yang sombong pada hari kiamat dibangkitkan dalam bentuk semut, tapi bentuknya orang. Seperti semut bentuk orang. Kenapa? Mereka diliputi sama kehinaan dari setiap tempat. Takut keinjek ini, pokoknya nggak terhormat sama sekali sudah. Karena sombong. Ya. Kemudian orang yang punya istri lebih dari satu, tapi nggak adil, hati-hati. Ya. Jadi yang kadang-kadang, masya Allah, laki-laki ini kalau bicara masalah ini paling ke depan. Begitu praktek pada ciut semua. Tapi ada yang kemudian berani, tapi caranya ngaco. Kenapa? Mereka dalam hak dan kewajibannya nggak adil. Allah nyuruh kita itu adil dalam perkara hak dan kewajiban, bukan cinta. Karena kalau orang kemudian mengatakan, loh, nanti kalau nggak cinta gimana? Yang sering jadi permasalahan, sudah cinta itu nggak mungkin bisa adil. Karena Allah mengatakan dalam surat, antum bisa buka An-Nisa ayat 129. Di sini ya, seseorang itu nggak akan pernah bisa adil dalam masalah cinta. Rasulullah ketika turun ayat ini sampai nangis. Kenyataan, tapi yang adil harus dalam hak dan kewajiban. Sudah masalah cinta, hak kewajibannya juga ikut. Ini yang bahaya. Ini yang haram hukumnya. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma. Dikatakan, barang siapa yang punya dua istri kemudian condong sama salah satunya, bukan masalah cinta ya, tapi hak dan kewajiban. Kenapa? Yang lebih muda dikasihnya lebih daripada yang tua, contoh, atau sebaliknya lah. Ya, apa yang terjadi? Ja'a yaumal qiyamah wa shikkuhu ma'il. Dia datang di hari kiamat dalam kondisi badannya miring, kayak dia juga miring dalam hak dan kewajiban. Berarti yang satunya lebih tinggi, yang satunya pendek. Antum jalannya tahu kan sendiri. Gimana kok badannya miring gini? Ya sudah kayak gitu. Ya, sebagaimana miringnya dia dalam perkara hak dan kewajiban. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Makanya kadang-kadang ibu-ibu berpikirnya, nanti kalau nggak adil gimana? Adil bukan masalah cinta, tapi adil dalam perkara hak dan kewajiban. Itu yang harus digarisbawahi. Kemudian ya, di padang mahsyar seseorang itu akan didekatkan, kalau kita bilang apa ya, matahari, sampai mereka tenggelam dengan keringat sesuai dengan dosanya. Tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan dosanya. Artinya semakin banyak dosanya, semakin mereka akan tenggelam dengan keringatnya. Bagaimana kondisinya? Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, dikatakan, tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takunu minhum kamigdari mil. Bahwa
pada hari kiamat matahari didekatkan ke manusia sampai sebatas 1 mil alias 1,6 kilo ya. Fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil ard. Maka manusia itu nanti akan tenggelam dengan keringatnya tergantung amalnya. Yang dimaksud apa? Dosanya. Semakin besar dosanya, maka semakin dia akan tenggelam dengan keringatnya. Faminhum may yakunu ila ka'baihi. Ada di antara mereka yang tenggelam dengan keringatnya sampai mata kaki. Paham ya? Wa minhum may yakunu ila rukbatayhi. Ada di antara mereka tenggelam keringatnya sampai kedua lututnya. Antum bisa bayangin, tenggelam dengan keringat sepanjang dia di padang mahsyar. Kemudian wa minhum may yakunu ila haqwaihi. Haqwaihi itu pinggang. Ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya sampai pinggangnya. Wa minhum, nah ini yang naudzubillah min dzalik. Yang paling parah, mayul jimuhu al-araqu iljama, yang tenggelam total dengan keringatnya, total tenggelam sudah. Kenapa? Full dosa. Makanya orang kafir berarti apa? Sudah berjalannya di wajah, tenggelam dengan keringatnya total lagi, sudah nggak punya amal lagi. Yang ada cuma dosa doang. Paham di sini? Ya. Dan orang-orang yang paling bahagia adalah mereka yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Yaitu apa? Naungan dari teriknya matahari. Kalau antum panas naik motor, kemudian ada pohon, ada bayang-bayang yang membuat antum gak kena matahari, kira-kira minggir kan? Nah, di saat itu mereka paling senang dapat naungannya. Sebagaimana ketika kita minggir di teriknya matahari. Bagaimana kondisinya? Apa naungannya kira-kira? Naungan itu tergantung kita rajin tidaknya bersedekah. Semakin rajin, semakin naungannya kuat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal, disebutkan kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsal, ya, hatta yufsala bainan nas. Setiap orang itu di bawah naungan sedekahnya sampai perkara di antara manusia diputuskan. Artinya apa? Dimulainya hisab. Jadi selama mereka dijemur, mereka mendapatkan naungan di bawah sedekahnya. Maka sedekah itu akan menjadi naungan seseorang di hari kiamat. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan 7 golongan manusia. Secara umum naungan itu Allah akan naungi dengan sedekah. Tapi ada 7 golongan secara khusus yang di mana Allah akan naungi mereka. Kita semua tahu hadis ini. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ya. Dikatakan 7 golongan manusia yang Allah naungi, tiada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama adalah imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah, dan seorang pemuda yang dia ini kalau kita bilang apa? Nasya'a itu kalau kita bilang hidup, tumbuh ya dalam beribadah kepada Allah. Istilah gampangnya nyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah semenjak dari muda. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma dannahum asfala safilin illa alladziina amanu. Ada kan di situ? Nah, illa alladziina amanu kalau antum buka tafsirnya yaitu seorang yang beriman semenjak mudanya. Di dalam Al-Qur'an ketika dibicarakan di ayat ini illa alladziina amanu adalah mereka yang beriman semenjak
mudanya. Jelas? Ya. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terkait dengan masjid. Artinya mereka suka sholat 5 waktu. Hatinya senang ke masjid. Kemudian apa? Warajulani tahabbani fillah. Ya, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Seorang yang saling mencintai karena Allah. Ya, kumpul karena Allah, pisah karena Allah. Ya. Kemudian warajulun da'athu imra'atin dhata mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang yang dipanggil oleh wanita, digoda kalau kita bilang kayaknya, ya, digoda sama wanita yang apa? Dhata mansibin wa jamal. Perempuan ini ya punya kedudukan dan cantik lagi, istilahnya kaya, ya, terhormat, cantik lagi. Artinya perempuan biasa. Karena laki-laki kalau sudah speknya spek tinggi kadang-kadang, waduh, nah, bukan goyang lagi ya, janda aja kadang-kadang dipikiri, betul apa enggak? Nah, nggak mikir, nggak apa-apa 10 tahun lebih tua, kan kaya dan lain sebagainya, masa depan cerah kata orang. Nah, makanya kemudian Rasulullah SAW memberikan gambaran, ini perempuannya sudah ini, tapi dia digoda dalam bentuknya. Maka dia mengatakan apa? Sesungguhnya aku takut sama Allah Azza wa Jalla. Anda bisa bayangin nggak? Ini nggak gampang. Dia mengatakan sesungguhnya aku takut kepada Allah, dan dia lari. Kalau ini yang terjadi, maka orang yang seperti ini kelak akan Allah naungi. Ya. Kemudian apa? Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang bersedekah sampai-sampai ya yang tangan kirinya nggak tahu yang dilakukan sama tangan kanannya. Istilahnya secara gampangnya adalah sembunyi-sembunyi. Selesai. Ya. Karena bukan berarti dipraktekannya dengan cara apa? Tangan kirinya taruh belakang, tangan kanannya di depan. Bukan itu. Orang kadang-kadang sedekahnya diprakteknya dengan cara apa? Kayak gini. Masukin. Kan ngikut. Tangan kiri nggak tahu. Subhanallah ya ikhwan. Ya. Kemudian apa? Yang berikutnya yang ke-6 adalah warjulun dzakarallah khalian fafadat ainah. Yang ke-7, seseorang yang berzikir kepada Allah ketika sedang sendiri. Fafadat ainah, maka air matanya keluar. Antum ketika apa namanya, kalau bicara tentang masalah zikir sedang sendiri keluar air mata, bisa dibayangin masalah ini ya. Al-Imam Ibnul Jauzi menjelaskan tentang permasalahan ini. Ya, yang kita harus paham, ada orang-orang, kata Imam Jauzi menjelaskan, ada orang-orang yang mereka zuhudnya palsu. Tahu zuhud palsu? Ada yang tahu nggak? Hati-hati terhadap zuhud palsu. Zuhud palsu ini ya, ketika seseorang itu zuhud ya, tapi ujung-ujungnya ya dia hanya menampakkannya di hadapan manusia. Kalau ini yang terjadi, maka ini disebut dengan zuhud palsu. Ya. Ada orang-orang, kata Al-Imam Ibn Jauzi, orang-orang yang memakai pakaian ya, dengan pakaian yang lusuh, seakan-akan dia sedang zuhud di hadapan manusia. Tetapi apa? Tetapi dia sambil melakukan apa? Kemaksiatan. Pakaiannya sederhana tapi melakukan kemaksiatan, maka ini disebut dengan zuhud palsu. Apa hubungannya sama pembahasan kita tadi? Rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah. Seseorang
yang sedang berzikir sendiri kemudian keluar air matanya. Kan disebutkan ya ikhwah bahwa antum tahu seorang yang namanya Ibnu Sirin. Ya, disebutkan oleh Ibnu Jauzi bahwa Ibnu Sirin di depan orang tertawa terbahak-bahak. Tetapi ketika dia sedang sendiri keluar air matanya sepanjang malam. Ini yang disebut dengan zuhud yang sebenarnya. Ibadah itu bukan gimana kita kelihatan depan orang, tapi yang sebenarnya adalah bagaimana ketika kita menampakkan kejujuran kita hanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Makanya kenapa orang yang sedang sendiri keluar air mata Allah selamatin dengan dikasih naungan khusus, karena mereka lah adalah orang-orang yang jujur aslinya. Asli orang tuh lagi sendiri. Tapi sebaliknya, kalau ada orang baik di mata orang tapi dia justru buruk ketika sedang sendiri, Allah akan habiskan amal solehnya dalam posisi nggak diterima. Apa dalilnya? Hadisnya Thauban, ya, yang dimana Rasulullah SAW mengatakan, la'alamanna min ummati aqwaman ya'tuna yawmal qiyamah bil hasanati ka'amthal jibal tihamah bidun faja'alaha Allah haba'an manthura. Kata Rasulullah, aku benar-benar mengetahui dari umatku ada satu kaum, ya, kaum-kaum yang bagaimana, yang nanti datang di hari kiamat dengan pahala seperti gunung Tihamah. Gunung Tihamah itu besar ya ikhwan, putih. Kemudian tiba-tiba Allah jadikan pahalanya kayak debu yang berterbangan, alias semua ditolak habis. Maka di saat itu Thauban kaget sambil mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana jillihim alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, coba kasih tahu generasi mereka, ciri-cirinya apa, supaya kami nggak seperti mereka, sedangkan kami nggak tahu. Kata Rasulullah SAW, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Mereka itu adalah saudara kalian, kulitnya kayak kulit kalian. Berarti apa yang dimaksud saudara? Muslim bukan? Muslim. Ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Bahkan Rasulullah nyebutin mereka itu suka bangun di malam hari, kayak kalian bangun, kayak sahabat bangun loh. Sahabat bangun nggak dipasin sepertiga, kadang-kadang diambil lebih. Mereka suka tahajud. Tapi apa? Yang jadi masalah yaitu idza khalau bimaharimillah intahakuha. Kalau mereka sedang sendiri, mereka maksiat sama Allah. Berarti aslinya apa? Aslinya baik atau buruk? Padahal orang tahu suka tahajud, tapi kalau lagi sendiri sifat aslinya keluar, yaitu apa? Maksiat. Di sini Syekh Muhammad Ibn Mukhtar Syinqiti mengatakan orang yang seperti ini karena mereka meremehkan kemaksiatannya. Sedangkan para ulama menjelaskan maksiat itu kecil, tiba-tiba bisa jadi gede karena satu hal, meremehkan. Ini yang menjadikan dia dapat dosa besar, habis amalnya. Gara-gara apa? Meremehkan maksiat. Antum kalau sudah meremehkan, walaupun yang kita lakukan sepele, sama Allah dijadiin gede. Sekarang pertanyaannya ginilah, kita punya anak, kita tahu anak kita salah, dan kita tahu anak kita ngerasa salah, tapi kemudian anak kita ngerasa bahwa salahnya itu nggak ada permasalahan. Sampai ngomong sama orang tuanya, alah salah gini aja masuk dianggap. Padahal salahnya sepele sebenarnya. Kira-kira orang tuanya sakit hati enggak?
Sakit hati enggak? Sakit banget. Nah, gimana kita bisa berinteraksi sama Allah yang punya hidup dengan cara seperti ini? Kita aja nggak mau diginiin, tapi kita rela melakukan ini kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, anaknya cuma apa? Contoh nih, ya, anaknya umpet-umpetan ngambil sesuatu, apa? Air dingin di kulkas, nggak izin orang tuanya. Terus ngomong tiba-tiba, air dingin aja marah, jengkel, loh salah, tapi malah ngeyel. Nah ini yang terjadi ya ikhwah. Kondisi ini yang buat akhirnya Allah murka. Ketika kesalahannya Allah gampang maafin ketika dia tobat. Tapi yang jadi permasalahan adalah meremehkan kemaksiatan, bahkan dia sedang sendiri itu akibat fatal dalam hidup. Dan ini yang menjadikan seorang akhirnya apa? Kena adab Allah Azza wa Jalla. Makanya hati-hati terhadap meremehkan maksiat. Kemudian yang berikutnya, sampai di mana tadi? 7 golongan tadi ya. Ya. Kemudian orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala naungin di hari kiamat. Ya. Tapi orang-orang yang kafir, pelaku kemaksiatan, mereka merasakan padang mahsyar yang sangat menderita pada waktu yang lama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Ma'arij ayat 4. Allah mengatakan ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Ini realitanya, dan ini yang kerasa sama orang kafir. Orang mukmin enggak kerasa. Mereka mendapatkan kenikmatan. Tapi orang kafir, malaikat dan malaikat Jibril itu naik menghadap Allah dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Itulah kondisi di padang mahsyar. Berapa? 50.000 tahun. Ya. Allah juga mengatakan dalam surat Al-Muzammil ayat 17. Fa kaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'al wildana shiba. Allah mengatakan bagaimana kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir pada hari menjadikan anak-anak kecil beruban. Tahu maksudnya anak-anak kecil beruban? Ya, dan ini realita. Pernah ada sebuah kasus dibantai anak ini dan sebagainya. Ada satu kan anak kecil selamat. Ngelihat nih mayat. Itu anak kecil keluar dalam kondisi ketakutan, tiba-tiba keluar ubannya. Orang dewasa pas nyelamatin anak itu kaget-kaget, tuh kok ada ubannya, saking stresnya tuh anak kecil. Lah kebayang pas hari kiamat, ya, dimana ketika mereka kalau ngelihat itu maka keluar ubannya langsung. Padahal anak-anak, ada nggak anak-anak yang beruban kondisi normal? Nggak ada, ya. Tapi anak kecil ketika ngelihat kiamat mereka pasti beruban karena saking stresnya. Ini realita yang terjadi, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka dalam kondisi benar-benar badannya itu kayak orang yang kepayahan, ya. Meskipun mereka meminta didatangkan persidangan, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala nggak akan pernah segera mulai. Makanya setiap orang di saat itu keliling minta tolong, dari mulai ke Nabi Adam sampai terakhir siapa? Rasulullah. Proses yang terjadi semua ini mereka dijemur 50.000 tahun. Ya, makanya ada sebuah hadis yang panjang tentang syafaatul udma. Syafaatul udma ini hadis riwayat Imam Bukhari, kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya.
Kemudian kita akan bahas juga tentang telaganya Rasulullah SAW. Para ulama khilaf, telaga Rasulullah itu letaknya di mana? Pendapat yang paling banyak berpendapat bahwa telaga Rasulullah terletak di padang mahsyar. Kenapa? Karena di saat itu seseorang sangat-sangat kehausan. Mereka sangat butuh minum. Pendapat Imam Bukhari mengatakan letak telaga Nabi SAW pada waktu di Sirat. Paham ya? Tapi pendapat yang paling kuat mengatakan bahwa di padang mahsyar, karena manusia sangat butuh minum. Makanya para ulama menjelaskan ketika ditanya kenapa orang ketika di neraka itu kok sampai minum padahal airnya panas sampai ngerusak, karena mereka nggak minum 50.000 tahun. Gimana kondisinya? Apapun di depannya disikat gak kira-kira? Disikat. Karena sangat-sangat haus luar biasa. Antum bisa bayangin istilah sangat haus itu gimana? Makanya ya Rasulullah SAW akan menemui mereka di padang mahsyar dengan telaganya, di mana sifatnya faman syariba minhu la yatma abada. Barang siapa minum dari air telaganya Nabi SAW, maka nggak akan pernah haus selamanya. Jelas? Oke. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ya. Di luar tema nggak apa-apa. Masya Allah, fadhal. Sama Nabi saya tak jawab. Saya dapat undangan kalimat. Saya nggak tahu, cuma saya nggak tahu sebelumnya. Ya. Datang di situ, ya belum acara ya, kayak syukuran gitu kayak ada, cuman itu ternyata ya ada yasinan gitu, bahan terus selawatan gitu ya. Cuman yang saya tanyakan itu ada acaranya enggak, dan sebenarnya apa urutan kalau kita mengadain walimah itu seperti apa sih? Yang Masya Allah. Rasul sama praktek dari para sahabat. Oke. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahmatullah. Kita kalau bicara masalah walimah, ada hadis Nabi SAW tentang, antum dengar hadis ini, hadis yang masyhur. Apa itu hadisnya? Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, haqqul muslim ala muslimi sittun. Hak muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6 perkara. Dari 6 perkara ini, maka Rasulullah mengatakan wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia manggil engkau, maka jawablah. Nah, manggil di sini ya, para ulama menjelaskan undangan yang dimaksud adalah ada yang berpendapat, sebagian ulama Syafi'iyah ya, kemudian Zahiriyah menganggap bahwa undangan walimah secara umum. Jelas? Ada yang mengatakan bahwa yang diwajibkan adalah undangan pernikahan. Karena ada juga walimah pernikahan kan? Ya, ada walimah secara umum, ada walimah secara pernikahan. Oke. Nah, sekarang yang harus kita lakukan di walimah, syarat-syarat kita untuk mendatangi walimah. Ya, yang pertama adalah yang ngundang seorang muslim. Paham di sini? Karena undangan orang kafir tidak wajib. Karena Rasulullah mengatakan hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Berarti yang undang siapa? Muslim, baru jadi wajib. Ya, karena pada dasarnya seseorang ketika dipanggil walimah, sebagaimana keumuman hadis Rasulullah, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Ya, kalau kalian diundang untuk menghadiri walimah, terutama walimah pernikahan, maka hendaklah ia mendatanginya. Ya, kenapa? Waman lam yajib da'wata faqad asallah wa rasulah. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah, ya, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Berarti hukumnya apa? Wajib. Tapi terutama
dalam kurung pernikahan. Antum harus paham beda ini. Jelas ya? Ya. Kemudian yang kedua adalah yang ngundang bukan orang yang sedang diboikot. Paham ya? Karena dalam Islam itu ada metode namanya untuk menasihati, namanya boikot. Yang berhak boikot siapa? Contoh pemerintah boikot fulan karena keburukannya, supaya memberikan efek jera, maka orang ini diboikot. Nah, yang ngundang bukan orang yang model seperti ini. Jelas? Yang ketiga, ya, yang undangan itu sifatnya khusus. Paham ya? Sifatnya khusus, bukan pengumuman siapa saja yang mau datang silahkan. Itu nggak wajib. Antum diundang secara khusus, undangannya jelas antum di WA. Apalagi yang punya acara langsung datengin antum. Jelas? Oke. Yang keempat, undangannya adalah walimah pernikahan adalah hari pertama. Itu berarti beberapa hari boleh dong ngadain walimah. Boleh. Bahkan ada sunnahnya. Apa sunnahnya? Sunnahnya ketika Rasulullah nikah sama Sofiyah, itu walimahnya 3 hari 3 malam. Jelas di sini? Yang wajib di mana? Hari yang pertama. Jelas? Yang berikutnya adalah tidak memberatkan. Karena ada kadang-kadang orang walimah itu naruh apa? Kayak kotak amal. Betul nggak? Bahkan begitu ngasih amplop, amplopnya dibuka depannya orang lagi. Kalau amplop kosong malunya gimana ya, ikhwah? Betul nggak di sini? Nah, kalau yang model kayak gini namanya memberatkan kan? Orang yang nggak mampu maka nggak harus datang. Jelas? Yang berikutnya tidak ada kemungkaran pada acara walimah. Sekecil apa? Sudah, kemungkaran itu masuk macam-macam sudah. Jelas? Ya kayak yang antum sebutin. Ya, ketika kira-kira melakukan sesuatu yang bukan dari perkara agama, kemungkaran juga bukan. Semua kemungkaran. Jelas? Tapi begitu kalau sudah kemungkaran ada ikhtilat ya, kemudian ditambah lagi apa? Ada kondisi seseorang laki-laki yang kemudian berjoget dan lain sebagainya, a'udzubillahi min dzalik. Ya, dan acara-acara yang seperti itu, maka dalam kondisi yang seperti ini tidak boleh kita datang. Kenapa? Karena ada kemungkaran, justru malah jadi maksiat kalau datang. Jelas? Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan bahwa syarrut ta'ami ta'amul walimah. Ya, seburuk-buruk jamuan adalah jamuan walimah. Terutama kita bicara pernikahan. Kenapa? Yumna'uha mayyatiha wa yud'a ilaiha mayya'baha. Ya. Undangan walimah ini sering orang-orang yang enggak butuh alias orang kaya diundang. Betul enggak? Harapannya apa? Tahu sendirilah. Ya. Faktor apa? Sudah. Ya, sedangkan wa yud'a ilaiha mayya'bah. Ya. Sedangkan orang-orang yang butuh justru mereka diabaikan. Alias orang miskin. Maka ini disebut dengan apa? Seburuk-buruk jamuan walimah. Jelas kan? Ya. Tapi kalau bukan dalam kondisi yang model seperti ini, kondisinya baik, maka kata Rasulullah, wa man lam yajib da'wata faqad asallah wa rasulah. Barang siapa yang tidak menjawab doa panggilannya, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya ketika tidak ada kemungkaran di situ, tidak ada keburukan, maka hukumnya jadi wajib. Jelas detail ini? Paham sekarang? Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi pertanyaan? Mungkin kasih gambaran sebenarnya kalau walimah yang besar seperti apa? Kalau mungkin ya 6 orang terus ada ceramah juga. Ya ikhwah, walimah ini secara umum apakah kemudian harus ada ceramahnya? Enggak.
Artinya undangan walimah selama tidak ada kemungkaran di dalamnya, maka undangan itu jadi undangan yang baik. Ini merupakan syarat mutlak sebenarnya. Ya tadi, kemudian apalagi orangnya mengundang orang-orang miskin, itu juga lebih baik lagi. Paham di situ ya? Dan tidak ada kemaksiatan di dalam walimah, karena namanya walimah itu nggak harus ada patokan harus gini, mulai dengan ini A, B, C dan lain sebagainya, enggak. Kadang biasa di kampung dikit-dikit ada semacam apa juga. Oh enggak. Nah itu yang kemudian orang ketika mulai berpikir tentang harus ada sesuatu yang tidak ada dalam tuntunan Rasulullah, mereka harus mengadakan dengan urutan, itu yang jadi masalah. Jelas? Karena secara umum Rasulullah SAW menjadikan walimah itu undangan buat ngasih makan orang. Ya, makanya Rasulullah menjelaskan kalau yang diundang cuman kaya, yang miskinnya di-skip, istilahnya yang miskin dipinggirin, ini maka jadi walimah yang paling buruk. Paham di sini ya? Karena namanya walimah itu ngundang apa? Ngundang buat makan. Ya, berbagi makan sama orang bareng-bareng. Ini walimah, dan ini merupakan di dalam Islam hal yang dianjurkan banget. Jelas? Nggak ada ketentuannya secara umum, tapi ketentuannya tadi, ketika kalau kemudian kita datang walimah, syarat-syaratnya jelas. Dan walimah itu kan jelas di situ berarti. Ya, yang ada ini orang muslim jelas. Ya, kemudian ditambah lagi bahwa walimah itu nggak memberatkan, artinya yang datang itu nggak harus pakai amplop dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ditambah lagi walimah itu nggak ada kemaksiatannya, ya, sebagaimana yang tadi saya jelasin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang berikutnya. Apa masih nyambung Ustaz? Masya Allah. Iya, silakan. Di Indonesia itu apa itu? Ketika perkawinan itu ada dua, biasanya pada saat akad nikah. Diundang, iya. Kemudian ada dijelaskan dengan pesta, Iya. resepsi. Iya. Ada yang wajib kita hadiri itu yang mana? Ketika kita diundang kedua-duanya. Seringkali pada akad nikah, saat akad nikah kita tidak diundang, justru pada saat resepsinya yang Iya. Resepsinya yang diwajibkan itu yang mana? Ya, ya ikhwah. Yang diwajibkan ketika ada dua acara yang seperti ini, sebenarnya kalau kita bicara dari keduanya adalah di mana Rasulullah SAW mengadakan walimah dari mulai akad nikah sampai pestanya 3 hari. Paham di sini ya? Maka walimah yang seperti ini ya, atau acaranya siang pagi malam, yang kita diundang yang mana? Bahkan yang hari pertama itu yang kita punya kewajiban. Jelas? Tapi yang diundang yang mana? Itu yang kita yang datang. Kalau kita diundang akad nikah, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata dia ngundang akad nikahnya terbatas, kita diundang pestanya, alhamdulillah, selama dalam konteks tidak bermaksiat. Ya. Tapi kalau dalam konteks bermaksiat, contoh ya, diadakan berhari-hari buat niat pamer, kemudian bermegah-megahan, maka ini tergolong kemaksiatan. Tapi kalau buat kemudian ngasih makan, ya, mengumpulkan orang untuk juga mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dia ini ya setelah mendapatkan sebuah anugerah di mana pernikahan dan sebagainya, maka ini nggak ada permasalahan. Jelas? Tapi kalau justru dia melakukan itu untuk ajang pamer atau wah-wahan, maka ini justru masuk ke dalam perkara kemaksiatan. Tapi masalah akad nikah sama pestanya ini nggak menjadi penentuan sebenarnya. Jelas? Tapi tentunya kalau penting mana? Penting akad nikahnya, pentingnya. Tapi kalau kita diundang yang satunya, ya sudah, kita tetap dapat pahala menghadiri kewajiban yang di satunya. Enggak kemudian
yang akad nikahnya lebih wajib, yang ininya nggak wajib, nggak ada. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Gimana? Begini Ustaz. Sebelum orang itu dipakai jadi ahli kubur, apakah ada siksa kubur itu Ustaz? Masya Allah. Yang kedua, minta-minta ini kalau umpamanya minta-minta sumbangan untuk Masjid Al-Qur'an gimana? Masya Allah. Oh, biasa. Masya Allah. Ya ikhwah, yang nggak boleh itu minta-minta buat pribadi. Kalau minta buat kepentingan kaum muslimin ini dianjurkan banget. Kenapa? Rasulullah menjelaskan secara jelas, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun rumah, membangun buat Allah masjid, bahkan di riwayat yang disebutkan kami fasikitah, kayak sarang burung, artinya bangunnya kecil, dia punya uang sedikit, istilahnya punya peranan buat bangun masjid, uangnya sedikit, sampai dikatakan walaupun kayak sarang burung. Nggak mungkin ada orang bangun masjid sarang burung, nggak. Itu istilahnya dia punya peranan di situ, ya, maka Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Berarti ini bukan sekedar kata-kata, tapi merupakan anjuran dan motivasi buat kita bangun masjid. Makanya nyeru orang buat nolong, ayo yang mau bangun silahkan, ngasih kesempatan. Namanya apa? Kita ngajak orang untuk berbuat baik. Sedangkan Rasulullah mengatakan, perhatikan hadisnya, man dalla ala khairin falahu ka ajri fa'ili. Barang siapa yang nunjukin kebaikan, maka dia mendapatkan seperti pahala orang yang melakukannya. Tahu nggak asbabul wurud hadis ini? Kita pernah dengar hadis ini kan? Asbabul wurudnya, pada waktu itu ada seseorang mengatakan kepada Nabi SAW bahwa ini berkaitan. Sekarang pertanyaannya gini, nunjukin kebaikan itu hanya urusan agama atau urusan dunia masuk? Urusan agama aja atau urusan dunia masuk? Dunia akhirat. Karena asbabul wurudnya, ada seseorang mengatakan kepada Nabi SAW bahwa tungganganku meninggal atau mati, istilahnya. Dia punya kuda mati, istilahnya gitu. Ya, bolehkah engkau memberikanku tunggangan? Artinya apa? Minjemin. Maka Rasulullah mengatakan, ma'indi, saya nggak punya buat minjemin engkau, nggak ada. Paham ya? Terus kemudian akhirnya seseorang mengatakan, wahai Rasulullah, saya tahu orang yang bisa memberikan dia tunggangan. Begitu orang itu ngomong kayak gitu, maka kata Rasulullah, man dalla ala khairin falahu ka ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Artinya orang yang minjemin sama yang nunjukin pahalanya sama. Berarti kalau kita membuat pengumuman, barang ayo yang mau bantu bangun masjid silahkan. Orang yang buat pengumuman itu bisa ngumpulin pahala orang-orang yang bangun masjid tadi, tinggal dikali aja. Cuman sekedar nyebar WA tok. Begitu ada orang yang nyangkut daftar, nyangkut ini bantu, kita dapat pahalanya. Kebayang enggak? Loh, kalau dia nyumbangnya besar, berapa besar pahala yang kita dapat? Cuman sekedar ngasih tahu. Simpel kan? Tapi pahalanya gedenya luar biasa. Makanya para ulama menjelaskan, mengingkari hukum seseorang yang ngirim bacaan Al-Quran buat Rasulullah. Saya ulangi lagi,
para ulama mengingkari ketika ada seseorang yang mengirim bacaan Al-Quran buat Rasulullah. Kenapa mereka mengingkari? Karena Rasulullah tidak perlu dikirim pahala bacaan Al-Quran. Karena semua yang kita lakukan dari ketaatan, kita niru sumbernya siapa? Rasulullah. Berarti Rasulullah mendapatkan pahala seluruh umatnya. Seluruh. Paham kan kata seluruh? Butuh pahala gak perlu. Antum baca Quran Rasulullah dapat pahalanya otomatis. Antum melakukan seluruh kebaikan yang antum belajar dari sumber, hanya satu sumbernya loh, manusia adalah Rasulullah, maka Rasulullah dapat pahalanya. Itu sudah otomatis, nggak perlu pakai kirim-kiriman. Jelas di sini? Nggak perlu kirim doa. Antum berdoa sama Allah, paham ya? Maka Rasulullah dapat pahalanya. Betul apa enggak? Yes. Sudah. Nah, jelas di sini? Hah? Wallahu a'lam bishawab. Yang mana? Siksa kubur. Masya Allah. Siksa kubur itu ada enggak? Bukan ada lagi, banget. Ya, saya pernah jelasin masalah kubur itu nyempit, tapi ada adab kubur khusus. Di dalam hadis, ini pertanyaan terakhir insya Allah ya, karena panjang nih hadisnya. Dalam riwayat Imam Muslim ada 4 adab khusus. Pegang ini baik-baik, apalagi adab yang lain. Adab yang lain, 4 adab ini. Hadis dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, disebutkan pada suatu ketika Nabi SAW ya bertanya kepada para sahabat, ada nggak di antara kalian yang melihat tadi malam dalam mimpinya? Ada yang mimpi nggak? Rasulullah tanya itu pagi-pagi. Ya, kemudian Rasulullah jelasin, tadi malam aku bermimpi dengan mengatakan innahu atani lailatin atiyan wa innahuma ibta'athani. Sesungguhnya tadi malam datang 2 orang kepadaku dan keduanya membangunkan. 2 orang ini adalah malaikat. Jelas? Kemudian wa innahuma qala li intalik. Kemudian keduanya mengatakan kepadaku, ayo pergi. Wa in intalaqtu ma'ahuma wa inna ataina ala rajulin muddaji. Wa idza ra'aitu qa'iman wa akhar qa'iman alaihi bi sakhrah. Wa idza huwa yahwi bis sahratin li ra'sihi yathlaq ra'sah. Dikatakan ternyata ada seseorang yang dalam kondisi aku lihat orang tersebut berbaring. Tiba-tiba di atasnya aku lihat ada orang yang sedang bawa batu gede. Dan batu besar ini dilepaskan tepat di kepalanya. Kira-kira apa yang terjadi? Remuk, pecah. Begitu batunya pecah, ya, kemudian fayadadahdah al-hajar hahuna, maka kemudian batu itu, ya dadahdah itu kita bilang apa? Kita bilang kayak gelinding lah, namanya ya tadahdah. Ya, ke arah mana? Ke arah orang yang jatuhin batu. Diambil lagi sama dia, ditunggu, kepalanya utuh, lepasin lagi, jak, pecah lagi. Maka kemudian Rasulullah SAW kaget. Kata Rasulullah SAW, subhanallah mahadan. Subhanallah, siapa 2 orang ini? Ya, yang satu megang batu mecahin, yang satunya lagi berbaring. Kata malaikat mengatakan, qala li intalik. Ayo pergi, datengin yang kedua. Fantalaqna fa'ataina rajulun mustalqil qafah. Perhatikan, aku mendatangi seseorang yang sedang terlentang pada tengkuknya. Paham ya? Apa yang terjadi? Kemudian wa idza akhar qa'imun alaihi bikalub min hadid. Ada satu orang lagi berdiri pakai pancing. Antum pancing tahu ya? Dari besi. Buat apa yang terjadi? Ya, wa idza huwa ya'ti ahadun syaqai wajhi fayusharshar sidqahu ila qafah. Kemudian dia datengin di sebelah wajahnya, kemudian ngerobek mulutnya sampai ke tengkuk. Ditarik geretnya. Kemudian apa? Wa min kharhu ila qafah. Lubang hidungnya ditarik sampai tengkuk. Sobek.
Kemudian wa ainahu ila qafah, narik matanya sampai ke tengkuknya, ditarik sobek dia. Kemudian apa? Dia datengin wajah yang satunya lagi, dilakukan yang sama sebagai wajah yang pertama. Yang ini sedang disobek, yang ini utuh lagi. Rasulullah melihat itu kaget-kaget, mengatakan, subhanallah mahadan, siapa dua orang ini? Maka kemudian kata malaikat, intalik, pergi. Begitu pergi, maka kemudian fantalaqna fa'ataina ala mithl tanur. Tahu tanur? Tanur itu kayak pembakaran dulu, tungku. Makanya disebut dengan tanur. Ya, kami mendatangi sesuatu kayak model tungku pembakaran. Ya. Qala wa ahsibu annahu kana yaqul fa idza fihi laghatun wa aswat. Kemudian Rasulullah mengatakan ternyata di dalam tungku itu ada hiruk-pikuk. Suara orang jerit ini rame. Ya, fattala'na fi, maka kami itu ngelihat. Kalau kita bilang apa? Kayak ngintip gitu, ngelihat gini. Paham ya? Karena pembakaran modelnya. Begitu ngelihat fa idza fihi rajulun wa nisa urah. Ada laki dan perempuan telanjang. Ya. Wa idza hum ya'tihim lahubun min asfali minhum. Datang sambaran api dari bawahnya. Kayak orang dipanggang, tahu? Begitu datang, ya, fa idza atahum dalik lahubun dawdaw. Begitu datang kobaran api dari bawah, mereka berteriak semua. Ya, kemudian Rasul tanya, mahaula, siapa mereka semua? Kata malaikat, pergi. Yang keempat, terakhir, fantalaqna fa'ataina ala nahrin hasibtu annahu kana yaqul ahmal mithl dam. Kami mendatangi sungai yang warnanya merah kayak darah. Ya, setelah itu apa? Wa idza fin nahr rajulun sabihun yasbah. Ternyata di tengah sungai ini ada seseorang yang sedang berenang. Kemudian apa? Wa idza ala syati'in nahr rajulun qad jama'a indahu hijaratan katsirah. Di pinggirnya ada seseorang yang sedang ngumpulin batu yang banyak. Ngapain? Ya, wa idza dalika sabihun yasbah ma yasbah thumma ya'ti dalika alladhi qad jama'a indahu hijarah. Kemudian fa yafghar lahu fa, kemudian fayulqimahu hajar. Kemudian orang yang berenang tadi kan capek kan, datang ke pinggir ke orang yang sedang ngumpulin batu. Ngapain? Dibuka mulutnya sama orang yang sedang ngumpulin batu, disuapin sama batu mulutnya sampai full. Kemudian berenang lagi ke tengah, minggir lagi, dibuka mulutnya lagi, kemudian lagi dijejenin sama batu. Ya ikhwah, berakhir Rasulullah tanya lagi siapa mereka, baru dijelasin sama mereka Jibril rentetannya. Yang pertama, yang dipecahin kepalanya adalah seorang yang faham Quran namun dia meninggalkan aturannya dan tidur meninggalkan sholat. Dia akan diperlakukan seperti ini sampai hari kiamat. Berarti kapan dia lakukannya? Kapan berarti? Di mana? Kubur. Karena malaikat Jibril mengatakan diperlakukan seperti ini sampai kiamat. Jelas? Yang kedua, seseorang yang disobek mulut sampai ke tengkuknya, hidung sampai ke tengkuknya, mata sampai ke tengkuknya adalah orang yang pagi hari ya menyebarkan kedustaan sampai mencapai kaki-kaki langit. Sudah nyebarin hoax dan lain sebagainya. Hati-hati. Sekarang nyebarin hoaxnya canggih. Antum main enter, dosa antum jalan sebanyak-banyaknya. Padahal cuma main pencet sekali tau. Jelas, tidak pakai ngetik. Forward pencet selesai. Langsung kita panen dosa. Ya. Dan dia diperlakukan kayak gini sampai kiamat. Sobek sininya. Udah, sininya sobek semua. Nanti bagian satunya lagi. Yang ketiga, seseorang yang dibakar hidup-hidup dalam posisi telanjang adalah para pezina. Dan yang terakhir, yang keempat, seseorang yang disuapin batu. Kira-kira siapa? Pemakan riba. Maka dia disuapin batu kayak gitu terus sampai kiamat. Jelas? Maka ini menunjukkan bahwa azab kubur secara khusus dengan dosa yang besar-besar. Ya.
bukan ada lagi, malah ada yang mengerikan luar biasa. Sisanya apa? Dihimpit, hancur tulangnya, nanti dihimpit lagi, ya, bahkan dibukakan buatnya salah satu pintu neraka sampai kemudian mereka mencium bau racunnya neraka. Ya, itu diantara banyaklah adab-adab kubur ini. Kalau kita bicara mengerikan luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, melindungi kita dari adabnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesyirikan dan fitnah dunia, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.